warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok Robustus Analysis. Saya sendiri, Muhammad Said Rahman Putra, dengan NIM 2023 1337 007. Saya Yusril Sinun Alim dengan NIM 2023 133 7006. Dan saya Syarul Kumalasari dengan NIM 2023 1337 026. Oke, di sini kita akan membahas tentang seputar robustness analysis. Oke, yang pertama-tama kita akan memperkenalkan apa itu robustness analysis. Apa sih robustness analysis itu? Robustness analysis adalah teknik dalam analisa perangkat lunak yang digunakan untuk menjembatani kesenjangan antara use case dan desain sistem, class diagram, dan sequence diagram. Selanjutnya kita akan membahas beberapa tujuan robustness analysis. Yang pertama, yaitu memvalidasi use case, yang berguna untuk memastikan bahwa deskripsi use case tidak ambigu dan dapat diimplementasikan. Yang kedua, mengidentifikasi objek utama, yang berguna untuk menentukan boundary object, entity, dan control. Dan yang ketiga, menjaga keseimbangan analis dan desain, yang berguna untuk menghindari desain prematur dengan tetap berfokus pada pemahaman alur dan sistem. Dalam robustness analysis terdapat beberapa proses, yaitu proses yang pertama, ambil teks use case dan buat robustness diagram yang menggambarkan aliran interaksi. Proses kedua, identifikasi objek yang relevan berdasarkan kategori boundary, entity, dan control. Yang ketiga, refine use case jika ditemukan ambiguitas sehingga lebih mudah diterapkan ke desain sistem. Yang keempat, gunakan robustness diagram sebagai dasar untuk sequence diagram yang menggambarkan interaksi antar objek lebih detail. Selanjutnya kita akan membahas sedikit hubungan antara robustness diagram dan sequence diagram. Robustness diagram itu berfungsi untuk menunjukkan gambar konsep interaksi antara boundary object, control, dan entity dalam suatu use case. Sedangkan sequence diagram menjelaskan alur pesan dan metode yang dipanggil dalam interaksi antar objek-objek yang telah diidentifikasi dalam robustness diagram. Jadi, robustness diagram membantu menyusun dasar dan sequence diagram dengan menentukan objek utama dan bagaimana mereka terhubung. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas komponen utama dari robustness diagram. Setelah sebelumnya kita membahas hubungan antara robustness diagram dan sequence diagram. Kali ini kita akan membahas 3 komponen utama dari robustness diagram. Yang pertama, ada boundary object, yang dimana boundary object ini adalah representasi antar muka pengguna atau user interface atau sistem eksternal. Misalnya halaman login, API, dan yang lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada entity object. Apa sih entity object itu? Jadi entity object itu ialah objek yang menyimpan data atau informasi utama dalam sebuah sistem. Misalnya data pengguna, data user, data transaksi, dan yang lain sebagainya yang bersifat sementara. Kemudian yang ketiga ada controller object atau controller. Jadi controller ini adalah logic atau logika, sebuah aturan bisnis yang menghubungkan boundary object dan entity object. Misalnya proses validasi login. Jadi ketika user login, maka sebuah logika akan berjalan di dalam sistem tersebut atau di dalam proses tersebut. Kemudian dari proses validasi login itu kita bisa mengambil contoh yang lebih umum, yaitu proses login itu sendiri. Jadi sebuah robustness diagram sistem login atau authentication juga punya beberapa gambar diagramnya juga. Jadi sebuah aktor, di mana aktor tersebut akan mengakses sebuah website. Nah, seperti hal umum dari sebuah website, yaitu ketika kita ingin mengakses halaman utama dari sebuah website tersebut, kita harus login terlebih dahulu. Namun, karena kita belum memiliki akun, maka kita diarahkan terlebih dahulu untuk registrasi akun. Nah, di dalam sebuah registrasi akun itu adalah ada sebuah proses yang dimana bisa kita sebut sebagai use case. Prosesnya itu ketika kita memencet tombol registrasi, dimana registrasi akan mengarahkan ke sebuah boundary object yang dimana dalam bentuk registration form. Oke. Kemudian setelah itu ada form yang harus kita isi.
itu akan menjadi data kita. Setelah itu akan muncul sebuah aksi di mana controller bekerja di sini, yaitu mengecek username. Apakah username itu bisa kita pakai untuk data kita? Kemudian setelah itu kita memiliki dua output. Nah, outputnya itu bisa registrasinya gagal atau registration failed. Kenapa? Karena user atau nama yang kita ingin pakai itu telah dipakai atau tidak ada, tidak tersedia atau not available. Jadi registration failed notification akan muncul sebagai boundary object. Kemudian hasil yang kedua yaitu ketika kita berhasil registrasi, maka akan menjadi sebuah user atau menjadi sebuah entity object. Yang mana sebelumnya juga ada sebuah peran controller yang menge-save atau menyimpan sebuah data kita setelah kita mengisi form-form yang harus kita isi dalam sebuah registration. Jadi setelah registrasi, maka user akan diarahkan ke proses login ketika kita ingin mengakses halaman utama dari sebuah website. Login ini sendiri juga memiliki proses atau use case juga, di mana ketika aktor memencet tombol login, login ini akan mengarahkan ke login form, sama halnya seperti registrasi. Mereka akan mengarahkan ke registration form, di mana di dalam login form ini menjadi boundary object. Setelah itu kita akan mengisi persyaratan-persyaratan apa yang harus kita isi, seperti username ataupun email maupun password yang memang harus kita isi ketika kita ingin masuk ke halaman utama dari sebuah website. Kemudian peran controller terjadi lagi, yang dimana controller akan mengecek username dan password apakah sudah benar dengan registrasi kita sebelumnya. Apakah benar username-nya dan apakah benar juga password-nya. Kemudian akan menghasilkan dua output juga. Yang pertama ialah output jika kita berhasil login, maka akan mengarahkan ke sebuah entity object, yaitu data user. Nah, kemudian akan diarahkan ke halaman utama sebuah halaman website. Nah, output yang kedua yaitu output ketika login kita gagal atau login failed. Maka akan muncul sebuah login failed notification yang akan berperan sebagai boundary object. Kemudian ada proses logout, yang dimana ketika aktor ingin keluar dari sebuah halaman website, maka proses logout ini juga diperlukan, teman-teman. Dimana tombol logout button yang berperan sebagai boundary object akan mengarahkan ke controller, peran controller, yang dimana akan memproses logout itu sendiri. Nah, setelah itu akan diarahkan ke sebuah entity object, yaitu data user kembali. Seperti itu, teman-teman. Baiklah teman-teman semua, kita akan memasuki sesi terakhir, yaitu bagaimana cara kita membuat robustness diagram. Di sini kita akan menggunakan diagrams.net. Pertama-tama teman-teman cari komponen yang dibutuhkan itu di bagian kiri. Kita membutuhkan aktor. Aktor ini dipresentasikan sebagai pengunjung kalau kita mengakses sebuah website-nya. Dan kita ada use case. Kita mengambil tema sebuah halaman simple, halaman login, halaman logout dan register seperti itu. Jadi ini use case logout, use case login, dan use case ini logout, login, dan use case register. Oke, untuk menambahkan anak panah, teman-teman arahkan mouse itu di dekat objek actor, dan di situ ada anak panah yang tidak terlalu terlihat. Teman-teman tekan tahan dan arahkan ke use case-nya. Lakukan hal yang sama untuk ketiga objek. Untuk tambahan, di sini kita bisa lihat anak panahnya tidak terlalu teratur seperti itu. Jadi teman-teman bisa select anak panah ini dan pilih variasi dari anak panah. Saya menggunakan variasi entity relation. Jadi secara otomatis anak panahnya bisa menyesuaikan sendiri, atau gampangannya bisa lebih rapi seperti itu.
Oke, jadi di sini kita akan melanjutkan sesi untuk menampilkan aplikasi yang asli. Dan ini tampilan aplikasi kita yang asli, prototype ya. Di sini kita memiliki use case login dan register. Sebelum masuk kita bisa login, pada umumnya kita harus register terlebih dahulu. User demo password seperti biasa 1 sampai 8 agar tidak terlalu. Nah, seperti ini. Proses yang teman-teman lihat barusan itu adalah proses di mana kita ada di layer boundary object, karena yang muncul semuanya itu adalah boundary object. Sedangkan di mana kita controller itu berada, objek controller itu berada, objek controller itu berada itu ada di codingan, yang mana user atau aktor atau pengunjung itu tidak bisa melihat prosesnya sama sekali. Saya akan kembali ke halaman depan, login. Untuk login sendiri kita udah membuat ya tadi. Register terlebih dahulu. Dalam proses register ini, kalau kita lihat di codingannya, dia akan menuju ke API register di sini. Dan ketika sukses, dia akan men-set entity user seperti itu. Set query data seperti itu. Ketika error, dia menampilkan notification error atau boundary object notification error seperti itu. Di dalam API register ini kita bisa melihat di codingannya itu dia menanyakan apakah user ini pernah ada, sama seperti yang sesuai dengan robustness diagram yang telah kita buat seperti itu. Setelah jika itu nggak ada, maka kita membuat user baru. Kemudian itu akan mengecek lagi username dan passwordnya untuk login. Setelah itu dia akan dikembalikan ke sini. On sukses, ketika itu prosesnya sukses API yang tadi, maka entity kita menetapkan entity data tersebut seperti itu. Itulah proses yang terjadi di use case register. Oke, itu tadi semua seputar tentang robustness analysis, mulai dari pengertian, tujuan, hubungan antara robustness diagram dan sequence diagram, komponen-komponen utama dari robustness diagram, dan ya itu yang bisa kita sampaikan. Dan juga kita udah melakukan membuat robustness diagram dari awal menggunakan aplikasi diagrams.net seperti itu. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas bisa komen di bawah ya. Komen di bawah. Ya, dadah teman-teman. Bye bye.